sahabat, Assalamualaikum. Kita kembali lagi di channel YouTube Safa HK. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, sekarang Kak Safa sedang berada di salah satu hearing center dan bersama Mas sebagai konsultan alat bantu dengar ya, atau konsultan hearing aid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan diri untuk para sahabat. Oke. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya di sini sebagai konsultan hearing aid. Terima kasih Mas Tommy. Ini Mas, sebelumnya di konten Kakak Safa sebelumnya itu pernah mereview ya alat bantu dengar yang Kakak Safa pernah pakai, yaitu dari alat bantu dengar analog ya, dulu dari tahun 94 gitu. Bisa perkenalkan Mas alat bantu dengar yang dulu ya, dari zaman dulu tahun 90-an sampai alat bantu dengar terkini. Oke. Dulu Kakak Safa itu pertama kali menggunakan alat bantu dengar itu menggunakan alat bantu dengar yang modelnya analog ya. Ya. Nah, sebelum alat bantu dengar analog itu ada juga tipe alat bantu dengar itu yang modelnya namanya itu pocket. Nah, kemudian dari pocket ini dia itu teknologi itu berkembang kemudian ke tipe yang analog yang tadi Kakak Safa itu bilang baru pertama kali pakai alat bantu dengar itu menggunakan tipe yang analog, kemudian berkembang kembali ke tipe di sini ada modelnya itu digital non programmable atau biasa disebut itu semi digital gitu. Tapi teknologinya sudah digital. Teknologinya sudah digital. Jadi untuk ini perbedaannya bagaimana? Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau misalkan dari tipe yang lama ini, tipe pocket itu, nah seperti ini kurang lebih, alat bantu dengarnya ini masih menggunakan kabel. Dan alat bantu dengarnya ini biasanya ini disimpan itu di dalam saku atau mungkin di kerang. Tapi banyak kelemahannya juga dari tipe alat bantu dengar model pocket ini. Salah satunya itu karena speakernya berada di dalam pocket ini. Jadi kalau misalkan kita taruh di dalam saku itu, kalau misalkan kegeser-geser, kita bergerak, itu bakal terdengar di kita, gitu. Kemudian di sini ada tipe alat bantu dengar itu modelnya analog. Nah, kalau misalkan kita menggunakan alat bantu dengar tipe analog ini, ketika kita menaikkan volume suaranya itu di semua frekuensi itu bakal naik. Jadi kalau misalkan kita pakai alat bantu dengar ini di dalam kondisi yang ramai, seperti mungkin kayak di pasar, di mall, itu kita semua suara itu bakal masuk. Semua suara bakal masuk dan itu belum ada fitur seperti teknologi-teknologi sekarang itu yang bisa meredam suara atau misalkan yang cut noise atau misalkan noise reduction dan lain-lain seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini ada tipe alat bantu dengar itu modelnya digital non programmable atau biasa dibilang itu semi digital. Dan alat bantu dengar ini bedanya dengan tipe analog itu di sini terdapat pengaturan tambahan, biasa disebutnya itu trimmer. Dan di sini di trimmer itu biasanya ada 3 pengaturan atau ada yang 2 juga pengaturan. Nah, setiap alat bantu dengar itu biasanya berbeda-beda brandnya. Kemudian satu itu pengaturan untuk LC atau low cut, yang kemudian itu ada HC atau high cut, dan yang ketiga ini ada MPO untuk menaikkan gain-nya. Nah, kalau misalkan berbeda dengan alat bantu dengar yang analog ini, ketika kita sedang di lingkungan luar atau misalkan suara-suara bising yang lebih besar, itu biasanya kalau misalkan di alat bantu dengar ini kita masih bisa menjust. Jadi mau kita potong di high frekuensinya atau di low frekuensinya, misalkan kita terlalu besar atau terlalu kecil, nanti kita bisa atur di situ. Berbeda dengan alat tipe yang analog tadi, itu ketika kita menaikkan volumenya itu semua frekuensi itu bakal naik
Dan semuanya. ketika kita menurunkan, semua frekuensi bakal menurun, begitu kurang lebih. Ya, terima kasih penjelasannya Mas. Ya, jadi berdasarkan pengalaman Kakak Safa sendiri dulu itu juga digital untuk yang analog itu semua itu kan masuk, bener ya, tadi yang semua frekuensi itu masuk, dan menurut Kak Safa itu tidak direkomendasikan untuk saat ini ya, karena kalau dulu zaman dulu juga nggak ada pilihan lain gitu istilahnya, nggak ada pilihan lain tahun 94 gitu, jadi otomatis ya harus berjuang juga ya menggunakan alat bantu. Iya betul. Dan lalu untuk semi digital juga ada perbedaan gitu ya, mau dari inputnya masuk gitu, kemudian kejernihan suaranya, kejelasan suaranya juga, dan tidak perlu sakit-sakitan lagi ya kalau gitu. Tapi kalau mau nanya, kalau untuk trimmer ini trimmer itu hanya bisa dilakukan oleh konsultan hearing aid ya? Sebenarnya kalau misalkan untuk yang tipe semi digital ini atau misalkan digital non programmable itu bisa juga kita mengatur sendiri di rumah, atau misalkan ketika kita berada di situasi tertentu atau misalkan suasana kebisingan tertentu, itu kita sebenarnya masih bisa menjadi sendiri gitu. Kalau biasanya kita mengaturnya itu menggunakan brush gitu, dan itu biasanya nanti kalau misalkan minta dikonsultasikan saja ke hearing center ini bagaimana cara pengaturan seperti apa ketika kita di suasana seperti ini, itu baiknya yang dikurangin atau yang dilebihin itu di low cut-nya atau di high cut-nya gitu, atau mungkin dari MPO-nya, dari nilai G-nya kita naikin atau turunkan gitu kurang lebih. Mungkin lebih baik dikonsultasikan ya, agak sulit juga ya kalau sendiri ya. Mas boleh tahu kalau ini untuk yang dari paket ya, tadi paket analog sama semi digital, itu untuk gangguan dengan seberapa sih atau ya berapa derajat sih? Untuk dari model ini alat bantu dengar yang pocket analog maupun yang semi digital di sini itu biasanya bisa mengcover dari ambang dengar ringan sampai berat gitu kurang lebih. Bisa ya Pak ya. Oke, sahabat, terima kasih penjelasannya Mas. Ya, jadi ini ternyata ya memang dulu juga ya mungkin dari pertama Kakak Safa pakai itu sudah ada ya paket, tapi anak Kakak Safa dulu Praval itu lebih direkomendasikannya menggunakan analog. Iya. Tapi kalau untuk saat ini sih tidak direkomendasikan gitu ya, karena ya pengalaman Kakak Safa sendiri itu analog itu sulit gitu. Ya memang suara semua masuk, tapi untuk mencerna lebih ke percakapan gitu ya, agak gitu, sulit. Percakapan itu sulit banget gitu ya, sampai itu juga nggak bisa menemukan sumber suara itu di mana, biasanya nggak bisa perbedaan gitu. Jadi ini ya sekarang ini sudah ada teknologi barunya ya, jadi nanti kita lanjut di berikutnya saja ya. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya Pak. Dah. Assalamualaikum. Dadah.